Eh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faisal Haidar dengan NIM 230401010232. Ingin menjelaskan terkait aplikasi perpustakaan menggunakan kode Igniter 4 yang terdapat CRUD dan Pagination pada menu aplikasi. Baik, di sini saya ingin menjelaskan terdapat halaman login dengan input field username dan password yang sudah support validasi. Yang pertama, jika inputnya kosong saat kita login, maka terdapat pesan username dan password wajib diisi. Lalu ketika username kita salah, contoh username aslinya adalah admin. Contoh kita isi admin, ya, dan passwordnya benar, maka terdapat pesan username tidak ditemukan. Lalu jika kita username-nya benar dan passwordnya salah, maka terdapat pesan password salah. Dapat validasi yang sangat eh, baik untuk digunakan saat login. Jadi kita login sebagai admin. Di sini terdapat halaman dashboard yang terdiri dari 4 card, card buku, card total user, card kategori, dan total pinjam. Nah, di sini eh, terdapat tabel data daftar pinjam untuk user nanti ketika ingin meminjam suatu buku. Dan sini ada total user untuk hanya user yang role-nya itu user default yang berjumlah di card ini. Oke, kita ke menu data buku. Nah, di sini ada 12 data buku yang saya sudah tambahkan dengan masing-masing kolom, yaitu cover, judul, kategori penulis, penerbit, tahun terbit, dan nanti ada deskripsi. Dan sudah support CRUD, itu create, set, update, dan delete. Lalu support pagination menggunakan data table. Contoh di sini saya ingin menambahkan suatu buku. Kita di sini covernya itu tidak ada tanda bintang merah, yang berarti tidak wajib diisi karena nanti cover buku ketika tidak diisi maka akan menampilkan gambar yang tidak ada cover bukunya. Contoh di sini kita isi instalasi pandangan yang eh, kategorinya contoh antologi puisi. Lalu penulisnya itu Astagia, penerbitnya itu Basa-Basi, dan tahunnya itu 2018. Dan deskripsinya ini juga tidak wajib diisi karena tidak ada tanda bintang merahnya. Jadi kita simpan. Di sini terdapat notifikasi toaster. Lebih baik di sini sudah tampil data yang baru kita tambahkan, yaitu instalasi pandangan yang miring dengan judul bukunya. Dan tadi kita tidak mengupload image-nya, jadi tidak muncul image dan munculnya hanya no cover image. Dan semisal kita ingin mengubah cover image, kita bisa edit data, lalu kita cari semisal ini instalasi pandangan pen tersimpan, dan maka sudah muncul data berhasil diubah dan covernya berhasil diubah. Begitupun kita juga bisa delete, dan di sini sudah muncul sweet alert atau notifikasi ketika ingin konfirmasi hapus data atau tidak. Selanjutnya di sini ada menu view atau detail dari bukunya, dan di sini sudah menampilkan deskripsi dari buku. Jadi misal ingin melihat deskripsinya, kita bisa melihat detail buku.
Jadi kita menu kembali. Halaman selanjutnya yaitu menu kategori. Di sini terdapat 5 kategori dengan 3 kolom utama yaitu kategori, dibuat, dan diupdate. Contoh, di sini kita ingin menambahkan kategori baru yaitu komik. Komik simpan. Nah, di sini data berhasil ditambahkan. Otomatis dia akan menambahkan waktu dan tanggal saat ini, serta ketika diupdate ini kosong. Mengapa? Karena ketika kita update data tersebut, maka otomatis ini akan terisi. Dan ada yang menarik dari fitur ini, contoh ketika kita melihat data buku, di sini sudah ada kategori cerpen, cerpen dan novel. Contoh di kategori ketika kita ingin menghapus data cerpen, hapus. Nah, tidak bisa karena kategori sudah digunakan pada buku tertentu. Jadi, ketika ada buku yang menggunakan data kategori tersebut dan kategorinya ingin dihapus, maka tidak bisa dihapus karena masih dipakai oleh buku tertentu. Oke, baik. Selanjutnya ada menu data pinjam. Di sini terdapat nama peminjam, cover, judul, tanggal milik, dan tanggal selesai pinjam, statusnya. Nah, di sini mungkin nanti ada multi user pada aplikasi ini, yaitu ada user default dan user admin. Jadi, semisal ada user ingin meminjam suatu buku, maka akan menampilkan datanya di sini. Sebelum itu, kita ke menu user terlebih dahulu. Nah, menu user ini hanya admin yang bisa diakses untuk menambah dan mengubah serta menghapus data dari suatu user. Di sini terdapat 3 kolom utama yaitu nama, username, role, dan ada satu lagi password. Tidak ditampilkan karena bersifat pribadi atau privasi. Nah, contoh kita ingin menambah suatu nama yaitu contoh user baru dengan role-nya user dan username-nya user baru, passwordnya user baru 23, simpan. Nah, ini sudah ditambahkan user barunya. Lalu ketika kita ingin menghapus atau mengedit sebuah datanya, kita edit. Contoh di sini B-nya kita ingin juga menjadi huruf kecil. Nah, di sini passwordnya itu tidak wajib diisi. Jika yang hanya diubah yaitu kolom nama saja, maka password tidak perlu diisi karena eh, password sebelumnya itu sudah ada gitu. Dan jika mau diubah, boleh diisi passwordnya. Terus ini saya tidak ingin diisi password, maka akan otomatis keisi password yang sebelumnya. Simpan. Nah, data berhasil diubah. Huruf B-nya menjadi kecil. Nah, baik. Selanjutnya kita ke menu user atau eh, login sebagai user. Di sini kita contoh sebagai user 1, 2, 3. Nah, di sini terdapat halaman list buku dan sidebar yang berbeda. Kenapa? Karena hak akses dari user admin dan user default itu berbeda. Serta jika user default ini iseng ingin mengubah suatu URL-nya ke halaman user yang hanya bisa diakses oleh admin, nah maka aksesnya ditolak. Anda tidak memiliki akses ke halaman tersebut karena yang bisa mengaksesnya hanya admin. Dan di user ini terdapat menulis buku yang menampilkan data buku tadi
dan tombol aksi yang berbeda, yaitu tombol aksi pinjam. Untuk meminjam suatu buku yang ingin dipinjam. Contoh kita ingin meminjam buku antologi cerpen Jimat Terkutuk. Kita pinjam. Di sini sudah muncul dua input field, yaitu tanggal mulai pinjam dan tanggal selesai pinjam. Jadi jika suatu user ingin meminjam buku, contoh di tanggal mulainya tanggal 23 dan tanggal selesainya itu tanggal 30 dengan judul buku antologi dan tutup tersimpan. Nah, maka terdapat eh, data, yaitu data dari buku antologi cerpen Jember Terkutuk yang sebelumnya saya sudah coba untuk meminjamnya. Yang sebelumnya saya sudah chat dari halaman admin untuk mengubah status dari eh, list peminjaman per user. Nah, akan tampil di halaman admin itu di menu dashboard. Nah, seperti ini. Terdapat aksi accept dan reject dengan nama user tertentu yang ingin meminjam buku gitu. Contoh semisal pada kasus kali ini di reject atau tidak diizinkan untuk meminjam buku. Kita pencet tombol reject. Oke, maka di sini sudah status diubah menjadi reject. Kita cek di data pinjam. Nah, di sini ada dua. Ya, sebelumnya saya sudah input, yang saya itu sudah saya cek, dan yang satu sudah saya reject dengan buku yang sama. Jadi eh, di data admin kita bisa melihat nama si peminjam dan itu bersifatnya global. Serta ketika kita di halaman per user itu kita hanya bisa lihat pinjam buku yang kita pinjam saat ini, tidak bisa melihat dari user lain gitu. Jadi seterusnya sudah berubah menjadi reject. Contoh kita ingin minjam suatu buku lagi, saat kita kata cinta tanggal 24 sampai tanggal 31. Oke, data berhasil ditambahkan. Nah, ini masih diproses. Kita ke halaman admin lagi, kita ke menu dashboard. Di sini masih ada datanya. Untuk kita cek data dari nama user default tadi saat login, kita cek. Oke, status peminjaman berhasil diubah menjadi accept. Mungkin sekian dari aplikasi yang saya jelaskan. Dan kedepannya bisa diupdate menjadi lebih baik. Eh, Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.